Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi. dengan kami, bertemu dengan kami kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK dengan dosen pengampu Ibu Dr. Oktarina Puspita Wardani SPD MPD. Sebelumnya izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Farhanur Khairia, lalu ada Hira Khairunisa Azahra, ada Muhammad Eko Edi Solihin, ada Mbak Lutfi Tasari, dan juga ada Mbak Yuni Sagita Putri. Langsung saja teman-teman, di sini kami kelompok 10 mempresentasikan pada bagian media pembelajaran yaitu audio visual, di mana audio visual ini tentunya berkaitan dengan media pembelajaran yang terdiri dari audio dan juga visual. Jadi bukan hanya audio saja, tetapi juga ada bentuk visualnya. Maka di sini kami akan mencoba menganalisis dari 3 contoh audio visual, media pembelajaran audio visual yang nantinya akan kami analisis. Sebelumnya, di sini izinkanlah saya untuk share screen mengenai materi yang akan kita bahas. Baik teman-teman, apakah materinya sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini terlihat analisis media pembelajaran. Jadi di sini kami akan menganalisis untuk video yang pertama mengenai analisis media audiovisual mengenal pantun akan dijelaskan oleh pemateri kita. Untuk pemateri yang pertama yaitu kami serahkan kepada Mbak Yuni Sagita Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik Mbak Farha, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama yaitu analisis media audiovisual pada video yang pertama yaitu berjudul Mengenal Pantun. Nah, dalam video ini dilihat dari salah satu YouTube yaitu Lustiana Anwar. Untuk link YouTube video tersebut sudah tersantum dalam PPT yang dipaparkan Mbak Farha. Berikutnya untuk analisis dari segi formatif. Nah, dari video ini, data dan bahan yang disampaikan sudah lengkap. Karena materi audiovisual tersebut terdiri mulai dari adanya pengertian, ciri-ciri, jenis, dan disertai adanya macam-macam contoh dari pantun. Nah, untuk bahan pendukungnya pun sudah sangat lengkap. Datanya sudah efektif dan efisien untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk analisis yang kedua adalah dari segi materi. Nah, materi yang dipaparkan dalam video tersebut sudah sangat lengkap, dari mulai apa itu pantun, bagaimana ciri-ciri pantun, apa saja jenis pantun, lalu bagaimana contoh dari pantun, dan dijelaskan pula bagaimana tahapan dalam membuat pantun. Jadi dari video tersebut, media audiovisual sangat cocok dan recommended jika tidak digunakan sebagai media pembelajaran mengenai materi pantun. Untuk analisis yang berikutnya adalah dari segi bahasa. Nah, dari video tersebut, bahasa yang digunakan merupakan jenis bahasa Indonesia yang baku. Nah, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun cara pembawaan di dalam video tersebut di bagian audio menggunakan intonasi yang menyenangkan dan suara-suara ala anak kecil, sehingga tidak terdengar membosankan dan akan membuat peserta didik yang mendengarkan video tersebut memperhatikannya. Selanjutnya, dari segi tampilan video, terdapat penyajian gambar. Bisa dikatakan terlalu banyak elemen yang terdapat dan terlalu banyak teks dalam video tersebut. Seharusnya teks yang disajikan tidak usah begitu banyak. Nah, dan elemen-elemen yang digunakan cukup simpel saja, karena jika terlalu banyak elemen yang ditampilkan,
siswa atau peserta didik yang melihat video tersebut akan kurang fokus memperhatikan materi dan terbagi fokusnya untuk memperhatikan elemen-elemen tersebut. Sekian penjelasan dari video yang pertama mengenai media audiovisual mengenal pantun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi yang berikutnya, saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yunisa Gita Putri. Selanjutnya mengenai materi yang kedua, yaitu dari segi analisis media audiovisual untuk video yang kedua, mengapa harus sholat. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Hira Khairunisa Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Farha. Oke, perkenalkan saya Hira Khairunisa Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai analisis media audio visual pada video kedua yang telah kami analisis, yaitu dari segi formatif. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, video ini merupakan video dari channel YouTube bernama YouFit Kids dari seri video cerita Ubay yang berjudul Kenapa Kita Harus Sholat. Nah, adapun analisis dari segi formatif, data atau cerita yang disampaikan pada video tersebut cukup mudah dipahami, yang berisi penjelasan dan juga didukung oleh animasi kartun bergerak yang pastinya akan disukai oleh anak-anak. Nah, selanjutnya dari segi materi, untuk materinya sendiri mudah untuk dipahami karena dalam cerita di video tersebut disertai juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban beribadah serta penjelasan lebih detailnya ibadah-ibadah yang dapat dilakukan setelah selesai sholat. Nah, untuk dari segi bahasa, adapun bahasa yang digunakan dalam video tersebut merupakan jenis bahasa Indonesia yang baku. Nah, karena menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku, maka sudah dapat dikatakan tatanannya baik dan benar. Namun, cara pembawaan di bagian audio masih menggunakan intonasi yang cukup menyenangkan karena menggunakan suara ala-ala anak kecil, sehingga tidak terdengar membosankan dan akan membuat peserta didik lebih memperhatikan dan antusias. Nah, untuk dari segi tampilannya, dalam video animasi tersebut sudah cukup sangat menarik. Video tersebut sudah berupa animasi yang karakternya anak-anak beserta keluarganya. Dan dalam video tersebut didominasi oleh warna pastel yang di dalamnya sudah tampak bagus dan nyaman dilihat oleh mata. Dan tulisannya juga berupa teks yang berisi penjelasan dari anak tersebut dan menggunakan font yang digunakan pun jelas menyatu dengan video. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya, video ketiga akan dibahas oleh pemateri yang selanjutnya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hira Khairunisa Azahra. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu analisis dari media audio visual untuk video yang ketiga. Video yang ketiga ini mengenai materi pembelajaran tematik tema 4 Bahasa Indonesia mengenai pantun yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yang ketiga yaitu Mbak Lutfita Sari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfita Sari.
Maaf sebelumnya saya izin mematikan kamera karena sinyal di sini sedang buruk. Saya akan melanjutkan analisis media audiovisual video 3. Media pembelajaran tematik tema 4 bahasa Indonesia dan membahas tentang pantun. Video ini kita ambil dari YouTube Bayu Antrakusuma. Dari segi data dan bahan yang disediakan sudah cukup bagus, karena data tersebut terlihat berdasarkan materi pada buku tematik tema 4, sehingga tentu isinya mengandung informasi yang sudah sesuai dengan buku. Bahan-bahan pendukungnya juga sudah lengkap. Juga efisien untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Ada segi materi yang dipapar garis besar merupakan materi tentang pantun. Namun materi yang muat belum lengkap karena tidak disertai penjelasan bagaimana cara membuat pantun, hanya menjelaskan materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis pantun. Dari segi bahasa yang digunakan cukup jelas dan baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Intonasinya pun sesuai, terdengar bagus, menyenangkan, dan jelas. Artikulasi bahasanya juga bagus dan sesuai. Dalam segi tampilannya, dalam penyajian materi tersebut, tampilannya sangat bagus, simpel, mudah dipahami, tidak terlalu banyak elemen, dan teks yang digunakan juga singkat, padat, namun jelas, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik dan menambah kefokusan bagi peserta didik. Namun masih yang harus diperbaiki yaitu gambarnya tidak bergerak dan seperti animasi sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfitasari atas pemaparan materinya. Alhamdulillah itulah teman-teman dari kelompok 10, yaitu pembahasan mengenai 3 video audio visual yang merupakan media pembelajaran dan TIK, di mana ketiga video ini kami ambil dari 3 channel yang berbeda dan kami analisis dari 4 segi subbab, di mana ada formatif, materi, segi bahasa, dan juga tampilan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Thank you for your attention. Cukup sekian dari kelompok kami. Nah, ini dia anggota kelompok kami, tadi tidak terlihat ya. Di situ ada Mbak Lutfitasari yang memakai kerudung hijau, ada Mbak Hira, ada Mbak Yuni, dan juga ada Mas Muhammad Eko. Ini yang sebagai dokumentasi. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih kelompok 10. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.